Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau sharing sedikit tentang lika-liku hamil anak kedua di saat anak pertama usianya masih cukup kecil, yaitu anak aku waktu aku hamil anak yang kedua itu umur 1 tahun 2 bulan. Mungkin teman-teman yang udah nonton video aku yang sebelumnya mungkin udah sedikit tahu kondisinya, tapi untuk yang belum aku bakalan sedikit ulas gitu ya. Jadi anak yang pertama aku itu usianya 1 tahun 2 bulan ketika aku hamil anak yang kedua. Anak yang pertama perempuan namanya Aisyah, dan insya Allah kalau USG dokter betul anak yang kedua ini insya Allah laki-laki gitu. Dan perbedaan hamil anak dan pertama dan yang kedua udah aku share di video aku yang ketiga gitu. Nah, kenapa aku ngerasa perlu sharing tentang lika-liku hamil anak kedua di usia anak pertama masih kecil gitu? Karena banyak sekali komentar yang sebenarnya sepele gitu ya, tapi terkadang bagi ibu hamil itu cukup sensitif gitu. Jadi banyak yang beranggapan kalau hamil anak kedua ketika anak pertama itu masih terlalu kecil itu dibahasakan dengan kebobolan gitu ya gitu, karena mungkin kita tidak merencanakan. Termasuk aku dan suami pun sebenarnya tidak merencanakan untuk hamil lagi, tapi memang dari awal kita sudah bersepakat untuk tidak melakukan KB gitu. Jadi kita memang tidak menunda gitu, tidak sengaja menunda gitu, tapi kalaupun dikasih dengan jarak yang lebih ideal pun kami sebenarnya juga senang-senang aja gitu. Tapi ternyata kan Allah berkehendak lain ya gitu. Tiba-tiba ketika anak baru di usia 1 tahun 2 bulan gitu, alhamdulillahnya positif hamil. Dan sebenarnya tanpa dikomentarin pun gitu ya, pas awal-awal pun aku juga sempat ngerasa galau gitu. Dalam arti galau, di satu sisi seneng gitu ya, karena ya anak itu kan berkah gitu ya, dan tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mempunyai keturunan dari rahimnya sendiri gitu. Jadi ngerasa bersyukur luar biasa Allah memberikan amanah yang kedua kalinya gitu. Tapi di satu sisi ngerasa di usia anak pertama yang masih 1 tahun gitu, 1 tahun lebih sedikit, itu adalah masa-masa yang sangat-sangat membutuhkan perhatian kita dari perhatian ketika dia main, perhatian ketika dia belajar, perhatian ketika dia mengeksplor sesuatu gitu. Dan itu kan masa-masa yang menurut aku ketika 1 tahun lewat itu adalah masa-masa transisi yang dari dia bayi banget gitu ya, menjadi anak gitu ya, menjadi anak kecil gitu. Jadi benar-benar berkecamuk di pikiran tuh, aduh, saya bisa nggak ya gitu menyeimbangkan antara perhatian ke anak pertama, dimana saya harus ngawasin dia, saya harus ngedidik dia, dan saya harus memberikan contoh yang baik gitu. Tapi di satu sisi juga harus menghadapi kehamilan dari trimester pertama yang morning sick, trimester kedua yang mungkin badan udah mulai bervolume gitu ya, kemudian di trimester ketiga Masya Allah gitu ya yang aku cerita di video sebelumnya gitu ya, dan harus menyeimbangkan dengan anak usia sangat aktif gitu ya. Jadi anak aku itu lewat 1 tahun, terutama ketika aku udah hamil, itu adalah masa aktif-aktifnya gitu, dimana dia udah mulai lancar jalan, kemudian dia mulai belajar ngomong gitu, mengeksplor secara fisiknya itu tuh mulai banyak gitu, yang belajar manjat, belajar lari-lari, lompat-lompat dan lain sebagainya. Dan bukan hanya menguji fisik kita gitu ya, bukan hanya fisik kita aja yang harus siap untuk menyeimbangkan dengan anak gitu, tetapi juga secara mental, secara emosi gitu, itu benar-benar diuji juga gitu. Karena dia kan mulai mengeksplor sesuatu ya, mulai suka ngebongkar sesuatu, mulai suka ngeberantakin, numpahin gitu. Nah, di situ sih yang aku mulai dari awal kehamilan itu mulai sharing ke suami, mulai sharing ke orang tua, mulai sharing ke orang-orang yang memang terlibat dalam pengasuhan di dalam rumah ini, untuk bekerja sama gitu. Maksudnya sama-sama membangun mood, sama-sama membangun mindset yang baik, bahwa tidak akan ada yang berubah dalam artian berubah jadi lebih buruk gitu ya, dengan adanya
adiknya Aisyah gitu. Dengan adanya anak kedua ini tidak akan ada yang berubah gitu. Saya jadi pengen memastikan bahwa anak saya yang pertama itu bakalan tetap dapat perhatian, tetap bakalan dapat ruang untuk eksplorasi dan apa itu namanya ya mengasah diri gitu. Jadi dia tetap punya ruang untuk itu gitu, untuk tetap diperhatikan, untuk tetap dibimbing, untuk tetap dididik gitu. Walaupun kita ya namanya sebagai ibu hamil yang tadi aku bilang ya gitu, yang kondisi galau kayak gitu tuh sebenarnya kan berperang sama diri sendiri gitu ya, harus gimana sih gitu. Nah, hal pertama yang aku lakukan adalah lebih sering diam ketika ada hal yang mematik emosi gitu. Jadi waktu morning shift di semester di trimester pertama itu aku kan ini ya sering pusing, muntah gitu ya. Nah, itu kan sangat mengganggu aktivitas gitu ya. Apalagi pas anak lagi aktif-aktifnya, cuman lagi berdua di rumah gitu ya. Itu bingung gitu antara menghandle diri sendiri berat gitu, tetapi juga harus menyimbangi anak gitu. Nah, yang aku lakukan adalah aku sering diam dan merem gitu ya, ketika ngerasa capek gitu, ngerasa kayak yang tertekan gitu maksudnya tertekan, aduh aku nggak bisa nih gitu bergerak lebih dari ini gitu, badan aku lagi nggak support gitu. Sedangkan anak kan nggak mau tahu ya, dia kan belum mengerti kondisi kita gitu. Jadi aku lebih suka kayak ngambil waktu beberapa detik gitu ya untuk merem, diam, nggak mikir apa-apa gitu. Jadi diamnya bukan mikirin sesuatu, enggak, tapi lebih ke diam nggak mikirin apa-apa, kayak lebih ngasih ruang buat bisa nerima keadaan gitu. Nah, di situ jadi sebenarnya banyak kekhawatiran ya gitu. Aku dengar ada teman yang merasakan hal yang sama, tapi dia lebih takut ke finansial, ada yang lebih takut ke bagaimana mendidiknya, ada yang lebih takut bagaimana membagi waktunya. Nah, kalau aku yang paling berat adalah itu, bagaimana sebenarnya lebih ke diri sendiri untuk bisa mengontrol emosi, mengontrol waktu juga gitu. Gimana harus berbagi perhatian yang adil gitu. Yang adil tuh maksudnya proporsional, dan bagaimana memberikan pengertian ke anak kalau kamu bakalan punya adik loh gitu. Terus ada yang nanya juga, mulai kapan dikenalkan kalau Aisyah bakalan punya adik gitu. Nah, aku sih nggak langsung ya, karena saat itu memang aku berusaha untuk beradaptasi dengan diri sendiri dulu gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku yang pertama, hamil yang pertama dan melahirkan, aku sempat mengalami yang namanya ya semacam baby blues gitu ya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengutamakan diri sendiri sebelum ke orang lain gitu. Jadi di trimester pertama itu benar-benar aku fokus ke diri sendiri, bagaimana bisa menerima kondisi yang ada gitu, dengan adanya perubahan aku yang harus aku sesuaikan, dan bagaimana perubahan yang harus dihadapi oleh orang-orang sekitar aku termasuk anak dan suami gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi mulai dari diri sendiri dulu gitu yang ditenangkan gitu. Nah, pas sudah masuk trimester kedua, karena kondisi aku udah mulai agak stabil gitu ya, yang aku cerita di video sebelumnya, morning sick aku udah mulai turun, dan kondisi fisik aku sudah cukup membaik dan sudah mulai bervolume ya, perut itu kan udah mulai membesar gitu. Nah, di situ sih baru ngenalin ke anak bahwa ini loh, perut bunda itu membesar karena di sini ada adiknya gitu. Nah, mungkin dia belum paham adik itu apa gitu. Nah, karena aku termasuk yang ibu bekerja juga gitu ya, aku mix gitu, ngedidiknya juga melalui video edukatif yang karena aku nggak bisa 24 jam sama dia gitu ya gitu. Jadi cara instannya adalah aku mengenalkan dari video gitu, bahwa dalam keluarga itu bisa aja loh, komposisi keluarganya itu bukan cuma ayah bunda sama Aisyah doang gitu, tapi ada ayah bunda Aisyah dan adik-adik Aisyah yang kayak gitu. Jadi sering mengenalkan kata adik, kata bayi gitu, yang membuat dia jadi familiar bahwa nanti akan ada makhluk yang lebih kecil dari dia di dalam rumah ini gitu, dan itu adanya sekarang ada di perut bunda gitu. Nah, itu sih yang aku rasain sejauh ini. Lika-likunya itu lebih ke bagaimana
menghadapi diri sendiri gitu ya, berdamai dengan keadaan, dan memulai ulang gitu, atau men-setting ulang gimana sih yang akan kita lakukan kepada anak kita yang pertama gitu, di saat kita harus beradaptasi dengan kehadiran anak yang kedua gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, yang tadi aku cerita, aku mulai sering diam dan merem gitu ya kalau mulai emosi itu nggak terkontrol gitu. Itu menjadikan aku lebih banyak sabar menghadapin Aisyah gitu ya, karena ada rasa bersalah aku kalau sampai aku meluapkan emosi ke dia gitu. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak adil gitu, karena dia, apapun alasannya, dia punya hak seutuhnya untuk mendapatkan perhatian, pengertian, pendidikan dan bimbingan dari aku sebagai orang tuanya gitu. Jadi ya sekarang tuh benar-benar kayak lebih sabar gitu, benar-benar bisa mengaplikasikan kayak gini. Misal dia ngeberantakin barang nih gitu, aku mulai meyakini dan mulai tertanam gitu ya, ngeberesin ini itu nggak sampai 1 jam kok gitu, paling cuma berapa menit, berapa detik gitu ya gitu. Tapi dengan perkataan aku yang kasar, mungkin ngebentak atau nadanya tinggi ngomong, itu mungkin akan membekas di alam bawah sadar dia gitu. Dan aku nggak mau menodai golden age dia dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sengaja aku lakukan gitu, tapi dampaknya itu kan panjang sampai ke masa depan dia. Jadi ya mulai kayak realistis gitu, kotor solusinya adalah dibersihkan gitu. Karena ternyata ketika kita lakukan berulang kali, kayak misal dia bikin kotor, bikin berantakan, kita beresin, itu ternyata sama dia itu tuh ditiru loh gitu. Dan itu nyata banget aku ngelihatnya gitu. Jadi ketika Aisyah berapa bulan belakangan ini gitu, dia udah mulai kadang tanpa aku perhatikan, dia itu bisa beresin mainannya sendiri, dimasukin ke box atau ke ember mainan dia gitu. Terus popok gitu ya, dia suka buang popok sendiri ke tempat sampah. Baju kotor dia masukin ke keranjang laundry gitu. Jadi bener-bener hal-hal yang kayak gitu tuh nggak perlu kita ajarin kayak yang Aisyah nanti kalau kotor disapu ya gitu, nanti kalau ini enggak gitu. Mungkin lebih kenanya adalah ketika kita banyak diem tapi nyontohin gitu ya, walaupun kadang perlu dikasih pengertian ya gitu. Ini Aisyah kalau kotor kita bersihin dulu biar nyaman, biar bersih, biar bisa main lagi gitu. Nah itu adalah hal sepele yang aku ulang-ulang terus dari aku awal hamil gitu ya, karena aku pengen Aisyah juga walaupun aku tetap kasih perhatian tapi dia juga mandiri gitu. Jadi jangan sampai terlalu menyayangi tapi pada akhirnya kita tidak mendidik gitu, terlalu memanjakan yang pada akhirnya kemandirian dia itu kurang optimal gitu. Dan tapi jangan juga terlalu terbawa emosi gitu ya, karena kitanya yang lagi emosional, korbannya ke anak padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Itu jadi kuncinya, aku sebagai orang yang pernah ngerasain baby blues dan aku sedih banget gitu ya, dan gak mau itu terulang lagi gitu, aku mulai terbuka dengan orang-orang terdekat dan mulai berdamai dengan diri sendiri, mencoba realistis dan mencoba realistis menghadapi semuanya dan mulai men-setting ulang gitu. Gak ada yang salah kok kalau misal rencana kita itu sedikit berubah gitu, sangat-sangat tidak masalah gitu, karena kan di dunia ini selalu ada plan A, plan B gitu ya gitu, selalu ada rencana 1 dan rencana 2 gitu. Kalau yang satu tidak berjalan ya kita punya rencana lainnya gitu. Jadi perubahan itu pasti terjadi dan yang diperlukan adalah kita beradaptasi gitu, karena kita kan nggak bisa mengendalikan keadaan sesuai dengan yang kita mau gitu, tapi kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan biar semuanya lebih ringan gitu. Ayo semangat ibu-ibu yang hamil lagi tapi anaknya masih kecil-kecil gitu, insya Allah ya kita akan menuai sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih membahagiakan beberapa tahun ke depan gitu. Mungkin nggak usah nunggu beberapa tahun ke depan gitu, kita mulai kebahagiaan itu hari ini gitu, kita syukuri, kita nikmati prosesnya gitu, karena belum tentu terulang lagi gitu. Ya begitulah kenangan gitu ya, kayaknya indah dikenang tapi kita nggak mau ngulang gitu. Makanya daripada kita kayak terlalu banyak
apa ya, memasukkan energi, memasukkan vibe yang negatif ke dalam diri kita. Ayo kita semangat, kita hadapi, mulai terbuka dengan orang-orang sekitar kita, mulai realistis, dan mulai men-setting ulang apapun yang perlu kita setting ulang gitu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.